Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal mengenai materi gejala alam. Coba kalian perhatikan. Untuk yang pertama, gejala alam abiotik. Berarti abiotik itu adalah benda tidak hidup ya. Atau kalau kita lihat pilihan ganda di sini adalah peristiwa gejala alam yang dialami benda mati. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya berikut ini bukan karakteristik khas yang bersifat abiotik. Bukan ya, kalian harus menggarisbawahi ada kata bukan. Dan sifatnya abiotik berarti lawannya karena ada bukan berarti yang sifatnya biotik. Yang hidup adalah yang reproduksi. Karena reproduksi merupakan sifat biotik. Yang lainnya yang merupakan sifat biotik seperti ada respirasi, ada bergerak, ada pekat terhadap rangsang gitu ya. Nah, kalau untuk warna, ukuran, bentuk, dan tekstur itu merupakan sifat yang tidak hidup atau sifat abiotik. Yang selanjutnya berikut ini yang termasuk gejala alam kebendaan pada objek abiotik. Di sini kalian memang harus lebih teliti ya dalam pertanyaannya. Di sini diminta gejala alam abiotik berarti yang tidak hidup. Yang tidak hidup adalah jika kalian lihat itu adalah yang warna gitu ya. Untuk tumbuh, berkembang biak, bernapas, ekskresi merupakan gejala alam yang hidup atau gejala alam biotik. Berikut ini yang merupakan objek biotik ya. Biotik kalian lihat harus lebih teliti lagi. Yang hidup berarti ya. Nah, yang hidup adalah ada padi sebagai produsen, tikus konsumen, belalang juga merupakan konsumen. Jadi yang tepat, yang benar-benar objek biotik hidup adalah padi, tikus, dan belalang. Untuk hewan ini merupakan biotik. Tapi untuk tanah dan udara itu adalah abiotik ya. Untuk yang C-nya juga tumbuhannya biotik, tapi air dan tanahnya abiotik. Gitu. Apalagi untuk yang D udara, batuan, dan api itu abiotik semua ya. Dan untuk yang E-nya itu hewan tumbuhan biotik, tapi untuk tanahnya dia adalah abiotik. Karena untuk pertanyaannya adalah mintanya biotik semua, berarti padi, tikus, dan belalang. Selanjutnya untuk berikut ini yang termasuk gejala alam kejadian pada objek biotik. Nah, di sini gejala alam pada objek biotik. Yang tepat jawabannya adalah yang tumbuh ya. Dia tumbuh. Itu ukuran, warna, bau, rasa adalah abiotik. Terlihat mudah ya. Tapi jika kalian terpeleset untuk melihat soal biotik dan abiotik, apalagi bedanya hanya di huruf depannya ada A, biotik merupakan benda mati, bisa jadi kalian jika terburu-buru akan melakukan kesalahan dalam menjawabnya. Selanjutnya berikut ini yang tidak termasuk komponen abiotik. Nah, kata tidaknya juga harus digarisbawahi nih. Yang tidak abiotik berarti dimintanya yang biotik ya. Yang biotik itu adalah tumbuhan yang berfungsi tadi sebagai produsen ya. Selanjutnya peristiwa berikut yang menunjukkan gejala alam abiotik. Nah, gejala alam abiotik ya, berarti harus semuanya berhubungan dengan benda mati. Ada yang air dalam freezer membeku gitu ya, airnya merupakan benda mati, membeku pun proses pada abiotik ya. Kalau yang ini ada tanaman, pasti dia benda makhluk hidup. Ada daun pun makhluk hidup gitu ya, ada bunga tulipnya juga makhluk hidup, ulat bulu pun makhluk hidup. Jadi yang lebih tepat untuk gejala alam abiotik adalah air dalam freezer membeku. Selanjutnya peristiwa berikut yang menunjukkan adanya gejala alam abiotik. Nah, gejala alam abiotik yang mana tuh jawabannya tuh? Nah, untuk gejala alam abiotik berarti yang tidak hidup adalah menguapnya air dalam ember saat terkena cahaya matahari ya. Air dan cahaya merupakan abiotik gitu ya.
Kalau eceng gondok kan biotik, tanaman gak jambu biotik, lalat biotik, bunga tulip adalah biotik. Contoh ketergantungan komponen biotik terhadap komponen abiotik. Nah, contohnya biotik terhadap komponen abiotik adalah yang manusia membutuhkan air dan oksigen. Di sini manusianya komponen biotik, dia bergantung membutuhkan air dan oksigen yang merupakan komponen abiotik gitu ya. Yang membutuhkan banget nih. Selanjutnya makhluk hidup yang merupakan komponen biotik. Makhluk hidup merupakan komponen biotik dan abiotik. Dan termasuk komponen abiotik adalah yang abiotiknya adalah yang benda mati merupakan adalah tanah ya. Kalau bergerak, tumbuh, reproduksi, dan makan sama merupakan ciri-ciri makhluk hidup biotik. Salah satu penyebab bencana kekeringan ini merupakan soal mengenai mitigasi bencana. Nah, penyebab bencana kekeringan apa ya? Apakah tanah sulit ditembus air, musim kemarau berkepanjangan, kerusakan hutan, kebakaran hutan, atau perluasan pemukiman? Yang lebih tepat adalah bencana kekeringan disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan, gitu ya. Berarti tidak ada turun hujan sehingga terjadilah kekeringan. Nah, selanjutnya urutan siklus manajemen bencana yang benar. Urutan siklusnya yang benar adalah pertama merupakan pastinya mitigasi. Diingatkan kembali, mitigasi merupakan upaya yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana alam. Berarti yang pertama adalah mitigasi, selanjutnya ada tanggap darurat, terus kita siap siaga, lalu kita meresponnya, lalu kita membangun melaksanakannya, gitu ya. Urutan siklus manajemen bencana yang benar. Selanjutnya, perhatikan contoh perilaku berikut ini. Ada 5 contoh perilaku. Perilaku yang mempengaruhi terjadinya banjir ditunjukkan nomor. Nah, yang menyebabkan terjadinya banjir pasti membuang sampah ke sungai. Itu iya. Yang kedua, menebang hutan besar-besaran. Jadi kan nggak ada penyerapan ya, sehingga terjadinya juga banjir. Terus membangun pemukiman di daerah resapan air. Iya, ini juga termasuk mempengaruhi terjadinya banjir. Jadi 1, 2, dan 3 gitu ya. Selanjutnya, perbuatan lahan berundak di tebing-tebing pergunungan bertujuan untuk mencegah. Lahan berundak-undak berarti bertujuan untuk mencegah tanah longsor ya. Lanjutannya berikut ini merupakan contoh dari gejala alam biotik. Gejala alam yang hidup berarti makhluk hidup dia bernapas. Dan yang lagi berikut merupakan bencana alam yang tidak terjadi di Indonesia. Berarti yang tidak terjadi di Indonesia adalah angin tornado ya. Kita tidak melihatnya di Indonesia angin tornado. Faktor berikut yang tidak terpengaruhi oleh sinar matahari adalah temperatur, suhu, iya. Semakin banyak sinar matahari, suhunya semakin tinggi, kelembapannya semakin rendah. Sinar matahari kan cahaya, berhubungan dengan fotosintesis. Yang tidak berpengaruh adalah yang mineral ya. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama dengan aman merupakan tujuan mitigasi. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari gempa saat berada di luar gedung adalah menjauhi bangunan atau pohon ya, karena ketika di luar gedung tentu banyak bangunan atau pohon. Selanjutnya, komponen biotik dan abiotik yang membantu proses menyerbukan tumbuhan.
Berarti yang biotiknya, yang hidupnya adalah serangga, dia membantu menyerupkan makan, dan juga yang tidak hidupnya abiotiknya adalah angin. Berarti serangga dan angin karena yang ditanya komponen biotik dan abiotik. Di sini harus teliti apa yang ditanyakan terlebih dahulu gitu ya. Semoga kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.